Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Fauzia Nasution dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Ruang 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS 1-5. Perkembangan ekstensi Pancasila di era globalisasi saat ini menunjukkan adanya tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kemajuan teknologi, globalisasi, dan pergeseran sesuai budaya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus terus relevan dengan perubahan zaman. Namun dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila terkadang terprediksi atau terpinggirkan, terutama di tengah derasnya arus informasi yang bisa memengaruhi cara pandang bagi generasi muda. Adapun jawaban dari soal nomor 2 yaitu adalah sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Bintang melambangkan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moralitas dan spiritualitas bangsa Indonesia. Contoh penerapannya adalah terlihat dari kebebasan beragama yang dijamin oleh negara, di mana setiap warga negara dapat memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Rantai melambangkan persatuan antar sesama manusia yang diikat oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Contoh penerapannya adalah upaya negara untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi ras atau suku. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama. Contoh penerapannya adalah pembangunan yang menyatukan seluruh daerah di Indonesia serta upaya untuk mempererat hubungan antar kelompok masyarakat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Kepala banteng melambangkan semangat perjuangan rakyat dan cita-cita untuk menciptakan demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Contoh penerapannya adalah proses pemilihan umum, contohnya Pilpres, yang melibatkan perwakilan rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata dengan memperhatikan kebutuhan pangan dan sandang. Contoh penerapannya adalah program-program pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Jawaban dari soal nomor 3 adalah contoh penerapan sila yang dapat diterapkan seorang mahasiswa adalah sila pertama, sebagai mahasiswa kita dapat menghargai dan menjalankan ajaran agama masing-masing serta menghargai kebebasan beragama teman-teman lainnya. Sila kedua, sebagai seorang mahasiswa, kita harus berperilaku adil dan beradab terhadap sesama, baik sesama mahasiswa maupun dosen. Sila ketiga, sebagai seorang mahasiswa, kita perlu mengutamakan semangat persatuan dan kehidupan kampus. Sila keempat, sebagai seorang mahasiswa, kita harus mengikuti musyawarah, baik dalam organisasi mahasiswa, diskusi kelas, atau forum lainnya. Dan sila kelima adalah sebagai seorang mahasiswa, kita bisa berperan dalam memperjuangkan keadilan sosial di kampus dan di masyarakat sekitar. Jawaban dari soal nomor 4, guna ideologi Pancasila menurut saya adalah berfungsi sebagai dasar etika dalam kehidupan sosial, politik, dan menuntun sikap individu untuk hidup bermasyarakat yang saling menghargai dan bertanggung jawab terhadap sesama. Adapun prinsip-prinsip dalam Pancasila diharapkan dapat mengarahkan masyarakat Indonesia untuk hidup dalam kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Jawaban dari soal nomor 5, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.
Pancasila juga berfungsi sebagai landasan ideologi negara yang mengarahkan bagaimana bangsa Indonesia seharusnya bertindak baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat.